Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil mini project evaluasi daring dalam mengenal dan menerapkan akhlak terpuji yang telah saya susun sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai ide, rancangan, serta implementasi yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Rahayu, saya dari kelas A14 Prodi PJJ PAI, UIN Cybersyekh Nurjati Cirebon. Dalam mini project evaluasi daring ini, saya berupaya mengintegrasikan program yang tidak hanya bersifat akademis, akan tetapi juga aplikatif bagi peserta didik. Kali ini saya memilih materi Akidah Akhlak karena kelas sasaran yang saya pilih adalah kelas 3 SDIT. Saya memilih materi ini karena menjadi fondasi utama pembentukan iman, moral, karakter, serta karakter peserta didik sehingga mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi juga berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakangnya adalah berangkat dari kebutuhan di jenjang SD untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama setelah pengalaman pembelajaran jarak jauh yang muncul di masa pandemi beberapa tahun yang lalu. Selain itu, metode daring memberikan fleksibilitas bagi peserta didik dan orang tua dalam mengakses materi serta membuka peluang penggunaan media interaktif seperti video, kuis, dan aplikasi Islami yang membuat proses belajar lebih menarik. Untuk tujuan mini project kali ini adalah untuk mengukur pemahaman siswa tentang akhlak terpuji, melatih siswa menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengembangkan kemampuan siswa menjelaskan perilaku baik melalui media daring. Selanjutnya, mendorong siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat secara online. Bentuk instrumen evaluasi pemahaman kognitif siswa dilakukan melalui tes daring dengan memanfaatkan platform interaktif yaitu Google Form. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan dasar hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT secara efektif dan efisien. Jenis soalnya ada 10 soal pilihan ganda, itu untuk menguji pengetahuan faktual dan konseptual. Kemudian 3 soal isian singkat untuk menilai pemahaman dan kemampuan menyampaikan jawaban secara mandiri. Lalu 2 soal berikutnya adalah kasus HOT sederhana yang menuntut analisis, pemecahan masalah, dan penerapan konsep dalam konteks yang nyata. Instrumen evaluasi tidak hanya berbentuk tes kognitif, tetapi juga non-tes daring yang berfungsi menilai aspek afektif siswa. Salah satu bentuk yang digunakan adalah asesmen sikap melalui platform Google Form. Jenis non-tes, asesmen sikap untuk mengukur perilaku, nilai, dan karakter siswa dalam proses pembelajaran. Untuk indikator yang dinilai adalah tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, disiplin kehadiran dan mengikuti aturan kelas, kemudian kerjasama dalam kerja kelompok, lalu kejujuran dalam mengerjakan tugas, serta kepedulian terhadap teman dan lingkungan. Untuk bentuk instrumen Google Form, itu berupa pernyataan sikap dengan skala Likert 1-4, dari selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Kemudian pernyataan reflektif singkat untuk menggali pengalaman siswa, lalu format otomatis yang memudahkan guru dalam merekap hasil secara cepat dan akurat. Dengan instrumen ini, guru dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang sikap dan karakter siswa, sehingga evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, akan tetapi juga mendukung pembentukan kepribadian secara utuh. Hasil evaluasi tes daring tersebut menunjukkan bahwa dari 22 siswa yang mengikuti tes, diperoleh total skor 1.290. Jika dibagi rata, maka nilai rata-rata yang dicapai adalah 58,64. Angka ini memberikan gambaran sederhana bahwa secara umum tingkat pencapaian kognitif siswa masih ada pada kategori cukup, sehingga guru harus menjadikannya sebagai dasar untuk mengidentifikasi materi yang perlu diperkuat, kemudian memberikan tindak lanjut berupa pembelajaran remedial, terus menyusun strategi pembelajaran berikutnya agar hasil belajar lebih meningkat.
Dengan analisis sederhana ini, guru dapat segera mengetahui posisi capaian siswa dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Berdasarkan hasil evaluasi daring dari seluruh siswa, 22 siswa dinyatakan tuntas dengan capaian nilai sesuai standar sehingga tidak ada siswa yang belum tuntas. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan pembelajaran yang sangat baik. Sementara itu, hasil penilaian non-tes pada aspek sikap memperlihatkan bahwa dari 22 siswa itu 19 siswa berada pada kategori yang baik, kemudian 3 siswa lagi berada pada kategori cukup, dan tidak ada siswa satupun yang masuk kategori kurang. Dan data ini memberikan gambaran bahwa mayoritas siswa telah menunjukkan sikap positif dalam proses pembelajaran, meskipun masih ada sebagian kecil perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan lebih lanjut agar kualitas sikap mereka meningkat. Analisis singkat. Temuan utama. Santri menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti pembelajaran daring. Interaksi melalui media digital kuis berjalan cukup efektif. Nilai-nilai akhlak juga mulai tampak dalam perilaku sehari-hari meskipun belum konsisten. Kemudian materi yang paling dikuasai adalah rukun iman. Santri mampu menyebutkan dan menjelaskan dengan baik. Kemudian ada sehari-hari seperti salam, sopan santun, menghormati orang tua dan guru. Kemudian materi doa-doa pendek yang relevan dengan aktivitas harian. Adapun materi yang masih lemah adalah penerapan akhlak dalam studi nyata, misalnya konsistensi dalam kedisiplinan, kejujuran, dan dalam bermain. Keterkaitan akidah dengan praktik ibadah juga belum sepenuhnya dipahami secara kontekstual. Umpan balik pembelajaran. Yang sudah baik dari hasil belajar ini adalah siswa mampu memahami konsep dasar akidah akhlak dengan cukup jelas. Partisipasi aktif terlihat dalam diskusi maupun kegiatan interaktif daring. Kemudian ada peningkatan sikap positif seperti kejujuran, kedisiplinan yang mulai tercermin dalam keseharian. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah konsistensi penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari masih belum merata. Kemudian beberapa santri masih kesulitan mengaitkan materi dengan konteks nyata di rumah maupun di sekolahan atau di lingkungan keluarga. Kedisiplinan dalam mengikuti jadwal pembelajaran daring juga perlu ditingkatkan. Kemudian ada beberapa siswa kesulitan menjawab soal berbasis kasus, itu perlu penjelasan lebih mendalam tentang penerapan akhlak. Lalu saran tindak lanjut pembelajarannya adalah memberikan contoh konkret penerapan akidah akhlak melalui proyek kecil di rumah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian melibatkan orang tua untuk memantau dan mendukung praktik akhlak siswa di luar kelas. Kemudian menambah variasi metode pembelajaran daring, mungkin bisa melalui video pendek, kuis interaktif, cerita inspiratif agar lebih menarik. Kemudian apa refleksinya? Yaitu dalam kesulitan membuat evaluasi daring. Menurut saya itu cukup sulit karena keterbatasan interaksi langsung dan perbedaan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Kemudian kalau dari segi manfaat, itu bisa melatih kreativitas dalam menyusun instrumen evaluasi digital, meningkatkan adaptasi, serta memberi pengalaman baru dalam mengajar akidah akhlak secara menarik. Pandangan saya sebagai guru PAI, pembelajaran daring adalah peluang untuk memperluas dakwah dalam pendidikan Islam. Guru PAI juga harus kreatif, reflektif, dan mampu mengintegrasikan nilai Islami dalam atau dengan teknologi. Sebagai kata penutup, bahwa setiap evaluasi bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Mari kita jadikan hasil ini sebagai energi baru untuk terus berinovasi, membimbing, dan menginspirasi. Karena pendidikan sejati bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang membentuk generasi yang berkarakter, berdaya, dan siap menghadapi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.